Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekanata Muhana, NIM 2016 010088. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengolahan data saya dengan artikel yang berjudul Pengaruh Remitansi TKI terhadap dan nilai tukar real terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang mana variabel yang saya gunakan yaitu cadangan devisa, remitansi, dan RIR. Yang mana cadangan devisa berperan sebagai Y, remitansi sebagai X1, dan RIR sebagai X2. Data dari cadangan devisa yaitu dalam bentuk miliar US dollar, dan kemudian data remitansi juga dalam bentuk miliar US dollar. Kemudian data RIR dalam bentuk persen. Data yang saya gunakan yaitu data tahunan, data dari tahun 1992 sampai 2021, yaitu 30 tahun. Data yang saya dapatkan dari World Bank dan CEPI, mana data cadangan devisa itu didapatkan dari World Bank dan remitansi juga didapatkan dari World Bank, sedangkan data real saya dapatkan dari CEPI. Kemudian langsung saja kita olah datanya. File, new, kita menggunakan use file new, file, karena kita menggunakan data tahunan, jadi 1992-2021. Oke, kemudian kita lanjut input datanya yang ada tadi, input, kita copy, pastikan di sini yang paling atas. Kemudian kita silang, delete, yes. Kemudian kita lakukan uji estimate. Karena Y kita cadangan devisa itu tadi tidak dalam bentuk persen, maka kita lakukan Y C juga tidak dalam bentuk persen tadi, jadi kita jadikan log ya, S square S sama yes. Oke. Sebelum kita melakukan pengujian mengintegrasikan, sebaiknya kita menguji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu kita uji autokorelasinya dulu, yaitu view, residual diagnostic, kemudian serial correlation. Alex to input 2, oke kan. Kemudian kita lihat dari odds R square-nya, probability-nya, yaitu 0,002, berarti signifikan. Berarti terdapat autokorelasi dalam data yang kita gunakan. Nah, untuk mengobati data yang ada tersebut, kita tambahkan D. Sebelumnya kita simpan dulu. Originalnya kita tambahkan D pada setiap variabel. D dalam kurung log Y, D dalam kurung X1, D X2. Oke. Dan kita lakukan kembali uji autokorelasinya. Oke. Nah, sekarang karena sudah lebih dari 0,05, berarti sudah lolos dari uji autokorelasi. Kita freeze, name, auto koreksi.
Kemudian sebelum kita lanjut ke ujian yang kedua, kita kembalikan lagi rumusnya ke awal. C log X1 X2. Oke, kita lakukan pengujian yang kedua yaitu uji normalitas. Nah, di sini probability yang didapatkan itu eh, signifikan, yang mana kurang dari 0,05. Berarti terdapat kesalahan pada data yang kita gunakan. Kemudian kita hapus dulu dan normal dapat kesalahan normal, tidak normal, tidak terdistribusi normal data kita. Jadi kita updatekan kembali. Oke, kita lakukan pengujian kembali normalitas. Nah, karena sudah tidak signifikan berarti data kita sudah terdistribusi dengan normal. Freeze and koreksi. Oke, kemudian kita lakukan pengujian yang ketiga. Kita kembalikan dulu datanya di awal. X1, X2. Kita lakukan pengujian yang ketiga yaitu view coefficient diagnostik. Kemudian kita uji multicollinearity-nya. Nah, dikarenakan centered fifth-nya itu kurang dari 10, berarti tidak terdapat multicollinearity pada data yang kita gunakan. Kita freeze, net, multi. Oke. Kemudian image. Oke. Kita lakukan pengujian yang terakhir yaitu pengujian heteroskedasitas. Terus padan oke. Dapat dilihat data yang kita dapatkan itu melebihi dari 0,05, jadi data yang kita gunakan itu tidak terdapat heteroskedasitas. Kita freeze and jadi kalau tidak terdapat kita tidak perlu mengobatinya. Selanjutnya kita lakukan interpretasi sedikit question. Oke. Nah, dapat kita lihat X1 yaitu remitansi itu nilai probability-nya itu 0,0000, yang berarti signifikan dengan alfa 5%. Sedangkan variabel X2 yaitu real atau nilai tukar real itu tidak berpengaruh signifikan karena nilai yang didapatkan itu melebihi dari baik 10% maupun 5% alfanya. Namun data yang digunakan itu berpengaruh positif. Itu positif. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.